Dia sudah berbicara tentang gagalnya pemerintahan Jokowi pada sekarang ini. Ketua DPD juga mengatakan begitu. Tokoh-tokoh nasional sudah mengatakan begitu. Maka dalam rangka ingin menyelamatkan Indonesia, mari kita bersuarakan ganti rezim. Kembalikan sebagai bentuk kehormatan kita kepada Bapak Jokowi, silakan beliau pulang ke Solo. Setuju semuanya? Selamatkan Indonesia dari kebohongan pemerintah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengar oleh beliau. Apa tema pesan dari hari ini adalah warga masyarakat Solo khususnya sudah tidak memberikan kepercayaan kepada Bapak Presiden kita untuk memimpin negeri ini. Kita hanya teringat atas pernyataan Bapak mantan dan mempunyai pandangan bahwa apabila Bapak Jokowi maju atau diajukan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, maka negeri ini akan hancur, saudara-saudara. Apa yang disampaikan oleh beliau nyata-nyata terjadi. Apa yang disampaikan beliau bukan orang yang punya tendensi, tetapi beliau memandang secara objektif. Maka apa yang terjadi saat ini adalah hal yang kita rasakan. Termasuk juga saat ini banyak masyarakat, tokoh-tokoh seantero negeri ini pada mengeluh apa yang terjadi saat ini. Kurang ada berpeliharaan antara pemerintah kepada masyarakat sendiri. Janji-janjinya selalu omong kosong dan selalu mengingkari hati. Bahkan apa yang diomongkan biasanya berbanding terbalik apa yang disampaikan. Untuk itu, dengan segala hormat, atas nama demokrasi, atas nama rakyat Indonesia, dengan segala hormat dalam rangka untuk menjaga martabat Indonesia, dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia, dengan segala hormat mengharap kepada Bapak Jokowi Dodo untuk mundur dari kepresidenan. Setuju semuanya? Takbir! 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 Semoga negeri ini tetap aman, baik, dengan kesadaran beliau untuk bisa mengundurkan diri, dan masyarakat tetap satu suara untuk menjaga negeri kita dari kehancuran. Demikian, saudara-saudara sekalian, semoga Allah meridhai aksi kita, dan aksi ini, pesan ini didengarkan oleh beliau dan menjadikan pertimbangan untuk kemudian legowo menyatakan diri, untuk kemudian legowo demi keutuhan, demi kebaikan negeri yang tercinta ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman dan seiman, aku ingatkan, marilah pribumi dan muslim bersatu. Pribumi bersatu, karena negara ini sudah dikuasai oligarki. Ekonomi sudah dikuasai oligarki. Semua bahan pokok dikuasai oligarki. Apa yang belum dikuasai? Dari bupati, wali kota dan sebagainya, orang-orang mata sipit sudah berkuasa. Maka saya minta kepada orang-orang pribumi dan muslim, bersatulah. Ingat, ketika terjadi perang Badar, pasukan Rasulullah pasukan 300 melawan pasukan kafir yang jumlahnya 3000. Karena doa Rasulullah, ya Allah, bila ini tidak kau beri kemenangan, tidak ada yang menyembahmu. Akhirnya pasukan kafir tumbang. Di Indonesia, ketika terjadi perang di Ambon, orang-orang muslim terutama ibu-ibu dan anak-anak di masjid dikepung pasukan kafir. Datanglah tentara langit berkuda, mereka kocar kacir. Saya tetap minta tetap semangat, Allah akan memberi kemenangan di negara yang sudah dikuasai oligarki. Saya yakin tidak akan lama lagi rezim pasti ganti, rezim pasti ganti. Maka saya berkali-kali katakan, marilah kita bersatu untuk mengganti rezim yang sangat dolim. Banyak ulama-ulama kita yang sudah ditangkap, banyak yang menisahkan Rasulullah kitabnya, tapi sampai hari ini bebas berkeliaran. Tapi ketika aktivis baru ngeritik, katanya boleh dikritik, habis kritik ditangkap. Inilah yang terjadi di negeri tercinta yang katanya mayoritas berpenduduk muslim. Sangat-sangat memperhatikan. Saya ingatkan sekali lagi,
pada umat muslim khususnya seiman, jangan pernah mundur berjuang. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai warga Kota Solo sangat malu punya presiden yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan negeri ini, sehingga kami sebagai warga Kota Solo meminta, karena tidak betulnya Jokowi untuk memimpin Indonesia ini, maka lebih baik mundur diri atau dipaksa mundur. Yang mundur diri orang benar ya dipaksa mundur. Itulah yang harus kita sampaikan. Kenapa kita menuntut supaya Jokowi mundur? Karena ada beberapa alasan. Akan saya sampaikan tulisan saya, yaitu habis gelap terbitlah terang. Ini adalah semangat daripada ibu kita Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Harus kita perjuangkan dan kita wujudkan. Saat ini kondisi bangsa dan negara sedang dalam keadaan yang disebabkan banyak kegaduhan yang justru muncul dari lingkaran istana. Wakil rakyat yang fungsinya mengontrol pemerintah ini mulai bersekongkol sehingga jeritan dan keluhan rakyat diabaikan begitu saja. Akibatnya rakyat terpaksa harus berjuang dengan caranya sendiri turun ke jalan. Akhir-akhir ini gerakan rakyat dan mahasiswa yang berskala nasional terus menyebar ke banyak daerah, menyuarakan keluhan dan aspirasi rakyat. Walaupun dianggap angin lalu, sikap wakil rakyat yang tidak responsif ini akhirnya muncul tuntutan Jokowi mundur. Tuntutan ini menyikapi lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi yang ternyata gagal dan dalam mengelola negara ini. Antara lain, 1. Tidak mampu menyejahterakan rakyat, bahkan sebaliknya membebani dengan pajak, kenaikan tarif listrik, menaikkan BBM, BPJS, biaya PTR, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak mampu menstabilkan kebutuhan bahan pokok harian, sembako, dan lain sebagainya. 3. Tidak mampu merukunkan rakyat, bahkan sebaliknya melakukan politik belah bambu. Yang keempat, tidak mampu memberantas buzzer yang menyerang umat Islam, bahkan terkesan buzzer dipelihara oleh istana. Yang kelima, tidak mampu menegakkan supremasi hukum, bahkan sebaliknya hukum dijadikan alat kekuasaan. Yang keenam, tidak mampu mencerdaskan rakyat, bahkan sebaliknya melakukan proses pembodohan karena mahalnya biaya pendidikan. Yang ketujuh, tidak mampu melawan oligarki, ekonomi maupun politik, bahkan sebaliknya mereka ada di belakang presiden. Jadi oligarki inilah yang menjadi akar masalah sebabnya kegaduhan di negeri kita ini. Yang kedelapan, tidak mampu menjaga keselamatan aset strategis negara, bahkan sebaliknya dibuka peluang untuk dikuasai asing dan asing. 9. Tidak mampu membendung masuknya buruh-buruh Cina yang disinyalir mereka adalah militer. Yang ke-10, tidak mampu mengontrol agenda obor atau BRI Cina yang berpotensi menguasai wilayah Indonesia. Yang ke-11, tidak mampu membersihkan para pengkhianat di lingkaran istana, bahkan sebaliknya dibiarkan begitu saja. Yang ke-12, tidak mampu menghentikan upaya yang dilakukan oleh para perusak demokrasi dan konstitusi untuk melanggengkan jabatan Presiden Jokowi. Bahkan sebaliknya, dikesankan seakan itu bukan urusan pemerintah, artinya lempar batu sembunyi tangan. Yang ke-13, tidak mampu melawan tekanan kekuatan asing maupun asing untuk merusak bangsa dan negara dengan menyodorkan pembangunan mercusuar IKN
dan lain sebagainya. Yang ke-14, tidak mampu melawan korupsi, dan nepotisme. Bahkan sebaliknya sudah merambah sampai ke daerah. Terakhir 15, tidak mampu memperkecil hutang negara. Sebaliknya bahkan menumpuk hutang sesuka hatinya tanpa ada manfaatnya untuk rakyat. Apabila kepemimpinan yang semacam ini tetap dipertahankan, tunggu saja saatnya kehancuran dan rakyat dikorbankan. Mohon maaf Jokowi, jadilah negarawan seperti Bung Karno dan Bapak Soeharto untuk mengundurkan diri secara terhormat daripada diturunkan rakyat dengan tidak hormat. Demikian apa yang saya sampaikan sebagai tulisan habis gelap terbilang terang, dan semuanya ini adalah fakta, bukan hoax, bukan fitnah. Oleh sebab itu ada dua pilihan kepada Bapak Jokowi yang saya sampaikan lewat mimbar bebas ini. Alangkah baiknya dengan legowonya Bapak Jokowi mundur dengan hormat, mengundurkan diri dengan sebaik-baiknya karena tidak becus dan tidak mampu untuk ngurusi negara ini. Kalau tidak, maka lebih baik kita akan skala nasional akan terus kita gaungkan agar supaya bisa diundurkan secara paksa. Jokowi harus turunkan Jokowi kalau tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya minta kepada seluruh yang hadir, baik para peserta aksi, Bapak Polisi, masyarakat Solo, Bapak TNI yang merasa memiliki hati nurani, apalagi memiliki patriotisme, yang mengetahui bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mari katakan turunkan Jokowi. Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Ayo, turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Sekali lagi, turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan para orator kepada para peserta aksi. Sekarang kami sampaikan kepada warga Kota Solo, baik itu warganya yang adem ayem, para pejabatnya yang sedang mesam-mesem, para polisinya yang sedang tentrem, kepada para Bapak TNI yang hari ini juga sedang adem ayem. Kita tahu di antara dua kemungkinan negara kita yang tadi disebutkan, ada 15 hal yang tidak mungkin, kecuali negara ini sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, penguasa kita ini mampu atau menipu. Kenapa tidak mampu? Bahwa semua terjadinya huru-hara, kemudian ketimpangan-ketimpangan ekonomi, ketimpangan-ketimpangan politik, bahkan akhir-akhir ini seorang ustadz yang besar mewakili nama baik Indonesia dideportasi oleh tetangga negara kecil sekecil Burem, namun negaranya diam saja. Ini merupakan satu tindakan yang sungguh sangat-sangat memalukan. Negara Indonesia yang dulu dikenal dengan Nusantara, kemudian menjadi Republik Indonesia, wilayahnya saja sebagaimana benua Australia, namun hanya karena masa takut, bahkan karena apa? Mereka menerima para koruptor-koruptor, kemudian ulama yang besar untuk memberikan pencerahan kepada umat, dideportasi dan negaranya diam saja. Maka yang pertama, kenapa kami menyerukan untuk turunkan Jokowi?
Yang pertama, Pak Jokowi tidak mampu melihat prestasi dan kemampuannya, baik dari skillnya, kemampuan ilmiahnya, akademisinya, dilihat dari tataran seorang presiden, jauh dari syarat-syarat menjadi seorang presiden. Kita ketahui bersama bahwa untuk menjadi negarawan memiliki IQ yang tinggi, kemampuan ilmiah yang tinggi. Namun kita ketahui bahwa Bapak Jokowi tidak mampu hanya sekedar untuk berbahasa Inggris. Padahal banyak sekali tukang-tukang becak, bahkan banyak sekali dari orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki kemampuan namun mampu untuk berbahasa Inggris. Kemudian lobby-lobbynya ke luar negeri juga lemah. Karena apa? Karena kemampuannya untuk melobi orang-orang maupun dari negara-negara lain tidak begitu kuat maupun tidak mampu. Kemudian yang kedua, para jamaah semuanya, kita ketahui bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, bahwa negara ini sedang dijual, bahkan negara ini sedikit demi sedikit kemudian take and over, diambil alih oleh asing maupun asong. Ini ada satu kemungkinan bahwa pemerintah kita sedang menipu rakyatnya, menipu pribuminya. Maka kami orang-orang yang waras, orang yang cinta dengan negeri ini, kemudian menyerukan atas pengkhianatan dan juga penipuan dan juga tidak kemampuan daripada Bapak Jokowi. Maka sekali lagi seruan dari Solo untuk disampaikan ke segenap penjuru Indonesia, mari turunkan Bapak Jokowi. Jangan pernah takut, karena negeri ini, negara ini bukan hasil warisan dari nenek moyangnya, namun direbut oleh para pahlawan kita dengan segenap darah dan cucuran keringat.